Nggak Bapak boleh jangan dong. memelintir ucapan Ini saya. Yang boleh saya tidak. tanya di mana Yudas mati terjatuh dari tiang salib di mana? Anda yang angkat di Kisah Rasul, tadi kan pertama Matius 27, setelah itu Anda angkat di Kisah Rasul pasal 1 ayat berapa tadi? 18 atau 17. Baik. Nah, di dalam ayat itu kamu yang baca sendiri, ia jatuh terselungkup dan perutnya terbelah, dan menurut ini tafsiran ini bahwa jatuhnya dia karena setelah disalib. Anda yang jelaskan loh. Enggak, gini saya salah. Loh, Salah. kok salah? Saya nggak mengatakan itu. Nih saya ulangi ya Pak ya. Bapak jangan mempelintir. Saya nggak ngomong kayak gitu tadi. Nih Pak, jangan garuk-garuk kepala. Nih saya tunjukkan. Bapak ini Anda yang Enggak, bingung saya dengan tunjukkan. Saya Anda tunjukkan. bingung dengan penjelasan Anda sendiri loh. Oh enggak bingung saya. Nih saya tunjukkan Pak ya. Nih Bapak ini nggak paham Pak. Ini kan ada tafsirannya Pak. Saya pelan-pelan Enggak. banget. Loh Anda kenapa buka Pak? dulu di Matius Ini tadi. Matius 27. Ini Matius Pak. Aduh si Bapak ini. Anda lari Matius, lari di Kisah Rasul. Nih Pak. Anda perhatikan ini Pak ya. Pak, ini saya ulangi sekali lagi. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri kan. Ini Matius nih Pak ya. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Saya kan baca ini. Kemudian ada narasi dari sang penafsir Bible itu bapak-bapak gereja. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak kan ya. Tonggak yang telah diruncingkan. Sebetulnya ini kan spekulasi ya. Nah, kisah yang sesungguhnya bukan tombak yang diruncingkan, tetapi tombak tentara Romawi, Pak. Nah, ini titik Pak ya, titik di sini ya. Buktinya. Sebentar Pak, sabar Pak. Ini kan saya lagi jelaskan. Buktinya tombak Bapak tentara Romawi. dengarkan dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Saya cerita sedikit nih biar Bapak paham. Nih, ini ceritanya nih, poinnya di sini. Ya. Jadi, ketika Yudas yang disalib, yang disangka oleh sebentar. Bukti ayat. Ini saya jelaskan. Enggak, biar Saya dilihat. jelaskan. Buktinya itu penafsiran, Pak. Buktinya penafsiran Bible. Ini saya jelaskan. Ayat. Iya, saya jelaskan dulu, Pak. Iya, Sabar. ayat. Iya, saya jelaskan nanti ada ayatnya. Ya. Jadi, ketika Yudas disalib menggantikan Yesus, sementara Yesusnya berubah rupa dan diserupakan, Yudas digantung nih, sama keluarganya dikira Yesus, padahal dia Yudas. Loh, sebentar dulu, kan Anda mau penjelasan. Ketika Yudas itu di tiang salib, maka perutnya ditusuk oleh tentara Romawi di dalam Yohanes 19:34. Yohanes, kita baca. Ya. Oke, saya bukakan. Karena Anda minta saya bukakan ya. Nih Pak. Anda ini saya tunjukkan nggak percaya. Nah, Yohanes 19. Anda kan pendeta, masa pendeta? Lah iya, saya ikut. Masa saya lebih pintar dari pendeta, Pak? Baca perikopnya apa? Iya, perikop mah buatan pendeta, Pak. Loh, Nih saya baca nih, Pak ya. Nih, Pak. Perikopnya lambung Perikop itu Yesus buatan ditikam. LAI, Pak. Bentar, Pak, sabar, Pak. Tetapi seorang dari antara Baca prajurit dari ayat itu, 31. Aduh, Bapak ini, Bapak Baca meminta dari saya ayat bacakan. 31. Baca Sabar, dari ayat Pak. 31. Tetapi seorang dari antara Baca dari ayat 31. lambungnya dengan tombak. Intinya, Baca dari ayat 31. Baik, Baca dari sebentar. ayat 31. Iya, saya tahu. Baca dari ayat 31. Sabar Pak, atuh gimana saya mau menjelaskan nih. Jadi orang-orang mengira bahwa yang ditusuk oleh tentara Romawi itu adalah Yesus, makanya perikopnya tentang Yesus, padahal itu Yudas. Loh, Kenapa itu Yudas, Bapak? Ini kitab saya. Bapak ini katanya pendeta kok kayak anak kecil kelakuannya. Ini Tuh, kitab banyak saya. yang komen. Ya Anda itu memang kitab ngotot. Anda. Loh, Anda ngotot, mulut Anda monyong, ngotot. Bukan menghina saya, body shaming. Saya nggak menghina Bapak loh dari tadi. Anda ngotot, Anda ngotot. Kan Anda minta penjelasan dari saya, maka saya jelaskan kronologinya. Jadi Yudas itu diserupakan dengan Yesus, Nggak ada, dikira Bu. oleh keluarganya adalah Yesus. Ketika di tiang salib, sebagaimana tafsiran Matius 27 ayat kelima, Yudas kan perutnya bolong tuh. Kabur. Jangan kabur, weh. Yesus Oke. disalibkan.
Iya, karena Yesus orang-orang memang mati. orang-orang memang menyangka itu adalah Yesus, tetapi Yesus Yudas baca sejarah. ketika Baca sejarah. iya, Pak, itu orang-orang menyangka adalah Yesus padahal Yudas. Buktinya kisah para Rasul 1:18. Kalau perut Yudas bolong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang menyebabkan perut Yudas bolong? Coba saya tanya. Jangan tertawa, Pak. Balikan kamera. Balikan kamera. Jangan Anda menangis. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang menyebabkan Yudas perutnya bolong, Pak? Saya waktu kecil, Pak, terjatuh dari batu pernah, kemudian naik sepeda motor, sepeda ontel, jatuh, nggak pernah perut belah, Pak, nggak ada sejarahnya. Sekarang saya boleh- tanya sama Anda, boleh kenapa saya ngomong? perut Yudas bolong? Ya, silakan. Boleh saya Kenapa perut ngomong, Yudas Anda bolong? tidak Ya, Anda tidak menyelah? silakan. Alkitab sudah menjelaskan Yudas terjatuh dan perutnya terbelah. Selesai. Ya, kenapa Sudah perutnya diam-diam. terbelah? Ini giliran saya, Nanda. TikTok, kenapa perutnya terbelah? Saya tanya. Tadi aku TikTok kamu marah. Anda ini logikanya Ya udah, ini kita tektokan, Pak. enggak. Saya jelaskan. Ya, Yudas jatuh, perutnya terbelah. Itu Ya, kenapa Alkitab perut saya. Yudas terbelah? Dan yang disalib, saudara-saudara, saya mau berkhotbah ya. Bapak Ibu saudara Jangan yang Tuhan khotbah, Pak. Yesus Ini kasihi, bukan- dengar malam ini saya rindu berkhotbah bagi kita semua. Jangan berkhotbah. bahwa Ini dalam kita Injil lagi Yohanes diskusi. pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya ke-31 dijelaskan tentang Yesus disalibkan, Yesus mati, dan lambung Yesus ditikam. Jadi ini merupakan sejarah dari Tuhan yang agung yang bernama Yesus Kristus. Bukan Yudas Iskariot yang mati, bukan Yudas Iskariot yang disalibkan, Ya, itu iman Anda, Pak. bukan Nggak apa-apa, Yudas Pak. Iskariot yang lambungnya ditikam. Ya. Saudara lebih percaya kepada Alkitab apa Nandar? Bagi orang Kristen pasti yakin bahwa Alkitab Satu adalah saja pertanyaan saya, kebenaran. sejarah dunia mana ada orang yang terjatuh dari tiang salib, Pak? saya Kemudian- tidak Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang tiang salib. Itu tafsiran Terus boleh Yudas apa terjatuh saja. dari mana? Saya tanya sekarang sama Bapak. Terus Yudas terjatuh dari mana dan apa yang menyebabkan perutnya bolong? Alkitab katakan bunuh diri, Iya, gantung diri. di dalam kisah para Rasul 1:18 Yudas terjatuh kan? Benar kan? Anda tahu kisah Haman? Anda tahu kisah Haman? Enggak, jangan kemana-mana. Saya Loh, tanya bukan. Yudas. Anda tahu kematian Yudas. Haman tahu? Yudas terjatuh dari mana? Saya tanya. Loh, Alkitab tidak menjelaskan dia jatuh dari mana. Intinya dia bunuh diri. Itulah kenapa tidak dijelaskan. Makanya ada di dalam tafsiran Bible itu sendiri kalau Yudas itu disalibkan. Nah, pertanyaan saya, kalau Yudas disalibkan, ada nggak sejarahnya orang yang terjatuh dari salib? Jawab. Berarti Alkitab berbicara bunuh diri salah. Doh. Aduh ya Allah, Enggak, Pak. saya Baik, tanya, baik, saya jelaskan. tanya ke jelaskan. Anda, Saya jelaskan. berarti tentang Saya bunuh diri jelaskan. tidak benar. Saya jelaskan. Baik. Enggak, saya Jadi, tanya, ya. berarti tentang bunuh diri tidak benar. Ya emang bunuh diri enggak benar, Pak. Enggak, bukan peristiwa Yudas bunuh diri enggak benar. Yudas disalib, Pak. Berarti Anda tidak percaya Alkitab. Alkitab Loh, emang saya nggak mengatakan percaya Alkitab. Yudas bunuh diri. Kalau saya percaya Alkitab ya dibaptis, Pak. Saya nggak Ya percaya, Pak. sudah, gini saja. Anda kan tidak percaya Alkitab. Saya tidak paksa Anda percaya Alkitab. Iya. Saya terima kasih bisa berdiskusi dengan Anda. Loh, jangan Dan saya kabur, percaya Pak. Kenapa Alkitab. Yudas perutnya bolong? Loh, Jawab. itu sudah saya jelaskan. Iya, kenapa perut Yudas bolong? Ini brother, giliran saya toh. Iya, Tadi Anda silakan. bilang giliran saya. Ya. Saya mau menjelaskan dengan model apapun, Anda tidak bakalan percaya karena Anda kan Saya tanya, ideologi kenapa dan perut Yudas cocok bolong? logi. Kenapa perut Iya, Yudas toh. bolong? Iya, jatuh. Alkitab jelaskan, saya Ya, nggak mau jatuh pakai yang lain. kemana? Kok bisa bolong? Anda baca itu Alkitab katakan jatuh dan perutnya terbelah. Entah Iya, terbelah jatuhnya kemana? Kok bisa perutnya bolong, Pak? mana gue tahu, siapa tahu nggak? Itu makanya Gini dijelaskan, saya kasih tahu ya. Pak. Saya jelaskan ke Anda. Gini dengar Loh, sini. ini yang penafsiran Bible yang menjelaskan, Pak, yang otoritatif, Pak. Nih saya jelaskan. Matius 27 ayat kelima. Saya lebih percaya kepada orang yang pakar Bible, Pak. Ini Bible sendiri, Pak. Nih, Pak, ya. Ya, Yudas itu kenapa perutnya bolong? Ini dalam tafsiran Kristen, Pak, ya. Ada SH,
ada Yerusalem, ada Fulaib. Ini dijelaskan di sini, Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, Sudah, Kisah Pak, Rasul dari tadi 1:18 ini Anda mau lawan mencatat siapapun. bahwa ia tewas karena jatuh. Sebentar, Pak, ini tafsiran Bible, Pak, ya. Barangkali yang dilakukan Yesus adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Tidak pernah ada peristiwa orang yang ditusuk perutnya kecuali peristiwa orang yang disalib. Ternyata yang ditusuk itu bukan Yesus tetapi Yudas. Ini Anda itu tafsirannya, mau Pak. lawan. Kalau itu saya menafsirkan diri saya sendiri, Bapak boleh nggak percaya. Yang menafsirkan Yudas disalib pada masa itu Kristen pakar dari luar negeri, bapak-bapak gereja. Saya lebih percaya Alkitab daripada teori siapapun, Ya tafsiran udah, siapapun. kalau Bapak tidak percaya ya sudah. Intinya Ya, Yesus siap. tidak disalib. Gini Nandar, cara orang mati perut terbelah gantung diri, kita kan nggak tahu dia gantung diri di mana. Contoh ya, Anda gantung diri di atas jembatan, ya kan? Jembatan yang di bawahnya tebingan karang. Anda jatuh, bukan saja perut, otakmu juga pecah. Ngerti? Ngerti? Makanya di sini dijelaskan Pak tafsirannya. Ini kan Matius 27 ayat kelima. Ini tafsiran dari bapak-bapak gereja sendiri dikatakan begini loh, Pak. Ini konsensus, Pak, ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, Pak. Ini menurut Kristen, Pak, bukan menurut saya. Iya, itu kan tafsiran manusia, bukan Ya tafsiran sekarang saya tanya, Alkitab. yang Anda katakan barusan ini tafsiran atau bukan, saya tanya. Yang barusan Anda katakan ini. Saya baca Alkitab loh. Tulisan Iya, menurut Alkitab, Alkitab, segala tulisan menurut yang Alkitab. diilhamkan Allah bermanfaat. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Alkitab, Yudas digantung di mana? Ayo, Kon. Gimana? Menurut Alkitab Anda, Yudas digantung di mana? Loh, saya kan tadi tanya Anda. Ini saya jawab. Yudas digantung di tiang salib. Ini loh, Pak. Ini tafsiran Kristen loh, Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini tafsiran Kristen, Pak. Kalau Bapak nggak percaya nih, ini tanda salib nih, Pak, ya. Bapak lihat nih, tafsiran ya. Saya klik nih tafsiran. Tuh, langsung kebuka kan? Matius 27. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini teridentifikasi ada sebuah keniscayaan kenapa perut Yudas bolong, karena ditusuk tentara Romawi. Ketika Yudas disalib disangka Oke. Yesus. Saya jawab pertanyaan Anda tentang Yudas mati ya, dengan perut terbelah ya. Ya, Anda kan tadi pakai tafsiran. Saya pakai tafsiran boleh toh? kenapa? Anda tadi kan pakai tafsiran. Ya, Aku pakai tafsiran boleh juga? silakan. Oke, baca ya. Ya, Saya baca ya. boleh. William Hendrickson, dia memberikan penjelasan tentang Dibuka, Pak, jangan ditutupi. Dia memberikan penjelasan tentang kisah 1 ayat 18. Baca sama-sama ya. Saya memperbesar. Ya, silakan. Jika ia menggantung dirinya sendiri dari sebuah pohon yang terletak pada suatu tebing yang tinggi di suatu lembah. Terus jawabannya apa? Lah, iya, perutnya terbelah karena dia menggantung dirinya di pohon, dan pohon itu letaknya di tebingan yang tinggi di dekat lembah. Sekarang saya tanya, Ayo. Hakaldama di mana? Sekarang saya tanya, Hakaldama di mana? Loh, kok Hakaldama? Tahu nggak arti Hakaldama? Tanah darah, Golgota. Hakaldama itu disebutkan darah. orang tanah darah. Iya, tanah darah. Kenapa disebut tanah darah? Karena di situ tempat orang-orang disalib. Makanya disebut nama lain dari tanah darah atau Hakaldama adalah Golgota, Pak. Salah Sekarang bro, saya tanya kepada Golgota Anda. beda bro. Sekarang Anda saya tanya cocok kepada logi Anda. lagi. Coba Anda lari tunjukkan, lagi. Pak, Cocok ini logi zaman- lagi Anda. Kok cocokologi? Sekarang saya tanya kepada mana Anda. ada Hakaldama Golgota? Sekarang Hakaldama, Anda tahu nggak Hakaldama artinya apa? Tanah darah. Kenapa disebut tanah darah? Karena disitulah tempat orang-orang dihukum, yaitu Golgota. Sekarang saya tanya kepada Anda,
tunjukkan di dalam Hakaldama, tunjukkan peta Alkitab. Hakaldama adalah bukit yang curam. Tunjukkan. Gak pernah ada, Pak. Cari peta Alkitab sekarang. Hakaldama itu tempat yang curam. Yudas katanya mati di Hakaldama. Yudas disalibkan. Saya jelaskan ke Anda ya. Ya, silakan. Baca ya. Nah, Anda mundur kena, maju kena. Oh, saya baca ke Anda supaya silakan. Anda bisa ini. Jangan kabur. Ditunjukkan peta Hakaldama. Kalau Hakaldama itu tempatnya ada tebing. Saya baca saja. Ya, silakan. Hakaldama bahasa Aram yang berarti tanah darah. Saya akan baca saya. Ini setengah mati. Iya, Enggak, tunjukkan saja. Kalau Hakaldama itu tempat yang curam, tunjukkan peta mana. Giliran saya kan? Ya, Giliran silakan. saya. Silakan Giliran tunjukkan saya. Hakaldama adalah Oke. tempat berbukit dan curam. Giliran saya ya. Iya, silahkan. Ya. Tunjukkan. Hakaldama bahasa Aram yang berarti tanah darah. Ya. Sebidang tanah di daerahnya adalah di dekat ini, entar. Dekat mana, Pak? Dekat bioskop. Entar. Ini apa namanya? Ayo. Tulisannya ini terlalu kecil. Oke, silakan. Jangan nangis, Pak. Biasa aja, saya dari tadi santai, Pak. Aduh, gak tega aku supaya Allah maaf ya, Pak ya. Gak tega saya lihat Bapak. Aduh. Lanjut, Pak. Yeremia 18 ayat 2 di situ sedikit dijelaskan. Saya akan baca di lembah Hinom, dan ini letaknya ini di entar. Sebelah utara, terletak di sebelah utara Yerusalem. Saya akan tunjukkan ke Anda. Coba. Anda Yerusalem itu dataran tinggi apa rendah? Di mana tempat Hakaldama, Pak? Hakaldama sama Golgota itu tempat yang sama, Pak. Nama lain itu. Seperti saya, Endang sama Yonatan, itu sama itu. Kenapa disebut tanah darah? Di situ tempat penghukuman orang-orang yang dengar sini, disalib. Anda kan bilang Bukit Golgota. Golgota itu tempat berbatu. Anda lihat sini, Hakaldama tempatnya ini Anda baca. Coba. Sebelah utara Yerusalem, tempat yang sudah dikenal turun-temurun itu memang menyediakan tanah fiat untuk Mana ditunjukkan? periuk. Dengar, pembuatan periuk yang dipakai sejak lama untuk kuburan. Lari kemana-mana. Loh, Di mana Hakaldama itu tempat curam. Justru kalau Anda mengatakan itu Golgota, benar, ternyata Yudas di Golgota karena tempatnya sini. adalah berbatu. Dia jatuh dari pohon, Yoto. Iya. Penjelasannya, perutnya terbelah. Larinya kemana, bro? Ini kan Iya. posisi jatuhnya. Iya, di mana jatuhnya? Ya sudah tadi dijelaskan kan, sebelah utara Yerusalem. Iya, di sebelah Yerusalem mana ada tempat yang curam, yang berbatu. Loh, saya belum ke sana, mana saya Ya, tahu. cari petanya. Sekarang kan- Intinya bukan Golgota. Anda memaksakan Golgota. Mana ayatnya? Sekarang saya tanya, Loh, Golgota, sebentar saya tanya. Anda kan Kristen nih. Golgota, coba Anda cari peta Golgota di dalam Bible, atau sekarang Anda cari. Nggak ada, Pak. Golgota sama Hakaldama itu Coba tempat cari yang sama. mana Oke. Hakaldama Pak, ya. persamaan Golgota. Ini loh, Pak. Ini, Pak, Bapak ini, ya Allah. Nih Pak ya. Ini yang jelas-jelas ada termaktub di dalam tafsiran Bible yang otoritatif, Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Ini jelas loh, Pak. Ini bukan tafsiran Islam, Pak. Nih Bapak, saya tunjukkan teman-teman ya. Aduh, si Bapak ini. Tafsiran Alkitab. Bapak ini pendeta, Pak. Buruan tobat, Pak. Tafsiran Alkitab. Pak, Bapak lihat ini, Pak ya. Ini punya orang Kristen, Pak. Saya coba buka ya. Nah, ini Pak, kita buka, Pak. Ini Pak, tafsiran Kristen yang otoritatif.
mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini tafsiran dari Full Life, Pak, dari pihak Anda Kristen itu sendiri. sekarang baca Matius 27 ayat 7. Tadi kan saya bilang dia jatuh di tanah tukang periuk kan, tanah tempat orang pembuatan apa Ayo. namanya tembikar lah. Nah, ya yang justru kalau itu lebih nggak nyambung lagi kok bisa perutnya bolong. Baca dulu Matius 27 ayat 7. Silahkan Anda baca biar Anda puas. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Bukan Yudas jatuh di situ, tapi ahli Taurat mereka itu membeli tanah untuk Yudas yang jatuh. Aduh, jelaskan ke orang ini susah sekali toh. Bingung kan? Nggak gini loh Pak. Anda bingung Baca. sendiri. Kamu baca ayat 7. Nggak Coba gini baca kan. Matius Bapak. 27 ayat 7. Baca. Nggak nyambung Pak. Kan Nggak, saya tanya. Anda baca. Kembali ke pertanyaan saya biar Anda paham. Kan saya tanya, kenapa perut Yudas bolong, Pak? Terus kata Anda- Bapak, Yudas itu jatuh ke atas batu, jatuh ke atas yang curam. Nah, saya kan tanya balik Itu kepada Bapak. penjelasan loh, Iya, penjelasan. penjelasan Bapak. Ternyata tempatnya nggak curam kan? Justru tempat Nah, tanah, Pak. Tempat pembuatan tembikar itu tanah yang lembut. Kok bisa ada orang yang jatuh ke atas bro, tanah? sini. Saya diam dulu ya. Diam, saya jelaskan. Si Yudas jatuh dari pohon menurut penjelasan tadi, gantung diri, jatuh di tebingan, perutnya pecah. Itu penjelasan pertama. Heeh. Hakaldama adalah tanah yang dibeli dengan 30 keping perak oleh orang-orang Farisi ahli Taurat untuk kubur Yudas. Saya Bukan nggak Yudas tanya yang- kubur Yudas, yang saya tanya kenapa perut Yudas bolong. Itu yang saya tanya, Nah, kenapa iya. perut Yudas bolong? Yudas bolong penjelasannya dia jatuh di tebingan dan perutnya pecah. Jatuh di mana? Di tebingan. Tebingan di mana? Ada di Hakaldama tempat tebingan. Orang dia tempat tanah kok. Siapa yang bilang dia jatuh di Hakaldama? Hakaldama itu tempat mereka kubur Yudas dengan uang 30 keping perak. Iya, saya tanya. Ya, Yudas itu digantung kan, terus dia jatuh. Dia Nah, nggak tadi Anda digantung. mengatakan Yudas itu mati di Hakaldama. Yang saya tanya, kenapa perut Yudas bolong? Baca lagi ya, baca ya. Kenapa perut baca Yudas ya. bolong? Nggak, baca ya, baca Ya, ya. silakan. Kenapa perut Baca. Yudas bolong? Baca supaya Ya. Anda ini. Hmm. Jika ia menggantung dirinya sendiri dari sebuah pohon yang terletak pada suatu tebing yang tinggi di atas suatu lembah, dan jika lalu talinya Bingung. lalu talinya putus dan sang pengkhianat jatuh pada tanah yang berbatu karang, hasilnya sangat bisa seperti yang telah digambarkan dalam kitab para rasul, yaitu perutnya pecah. Oke. Baik, boleh Itu saya tanggapi? penjelasan. Dan Bapak. dia dan tanah Hakaldama adalah hasil pembelian ahli Taurat orang Farisi untuk kubur Yudas dengan 30 keping perak. You know, understand? Pak, sekarang Bapak sekolah atau tidak? Loh, kok lari kemana lagi? Enggak. Bapak tahu tidak? Jika itu apa, Pak? Jika itu kalimat apa, Pak? Jika saya punya mobil, jika saya Anda kaya. punya tafsiran tadi bunyinya apa? Coba Anda punya Enggak, tafsiran. nah, baik. Sekarang Kemungkinan. Enggak kemungkinan. Di sini Pak, ini kan titiknya. Yang kemungkinan itu adalah yang jatuh ke atas tonggak Pak. Ini titik Pak, ini saya bacakan ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncikan. Ternyata bukan tonggak Pak, tapi tombak tentara Romawi. Titik Pak ya. Titik Oke. Pak, lihat Gini, titik nih. saya baca Jangan kabur Pak, jangan kabur Enggak. Pak. Saya Jangan baca kabur. lengkap, Pak. Coba lihat, Gini, coba gini. lihat. Tutup dulu Jangan. punyamu. Bapak jangan tutup. kabur. Ini saya Enggak, baca. Aku udah Ini dengar Bapak, punyamu. saya baca Pak. Mati Udah. dengan menggantung. Udah paham, Ini udah. kepastian Pak, konsensus Pak. Udah. Mandar. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, bukan jika. Ini Nandar. kepastian Pak. Mati dengan Nandar. menggantung. Nandar. Jangan kabur. Saya baca ulang. Jangan kabur. Yang saya Anda baca itu jika. Saya seandainya. baca dari awal ya. Ya.
Anda dengar. Lalu ia pergi, ini dari atas nih. Tadi Ya, saya baca silakan. cuma bagian bawah supaya Ya, Anda boleh. itu bisa, ini ternyata nggak paham, saya baca. Ya, boleh terus. Yang ke tengah Pak bacanya Pak. Lah iya ini Nah, kan begitu. layarnya nggak bisa. Jangan digoyang-goyang, biar kami juga bisa baca. Yang biru coba Bapak baca. Nggak bisa saya baca dari atas ini. Oke, silakan boleh dari atas. Terus. Lalu ia pergi dan menggantung dirinya sendiri. Pertama, terus? lalu ia pergi dan Jangan ditutup. Ia dengar dulu. Ya. Lalu ia pergi dan menggantung dirinya sendiri. Mengapa ini harus dianggap? Aduh. Oh, jangan ditutup Pak. Wah, Bapak sengaja ditutup itu. Oh, Jika Pak di ditutup situ. Jika. Coba tuh. Jika Pak, coba Bapak buka tuh. Jika. Jika itu seandainya dalam bahasa Inggrisnya if you married, jika kamu menikah. If you dead, jika kamu Dengar mati. sini, dengar aku baca. Kamu Nah, coba. Coba itu yang biru dibaca jelas itu. dengar Jika. dulu, baca dari hitam ini loh supaya Ya, masuk boleh, di boleh, biru boleh. ini penjelasan sampai di merah. Ya, coba jelaskan, baca yang benar. Saya nggak bisa ini, mata saya nggak terlalu ini. Ditutup, buka lagi Pak. Saya nggak ada yang ditutup ini loh Pak. loh. Silakan. Biarkan izinkan saya baca. Anda percaya toh saya nggak mungkin ini saya nggak bisa Oh, baca jadi gini, mata saya nggak Jangan nangis, kuat. Pak. Jangan nangis Pak. Coba Mata dibaca. saya nggak bisa melihat. Ya, coba. Saya baca ya. Ya. Lalu ia pergi menggantung dirinya sendiri. Mengapa ini harus dianggap sebagai bertentangan dengan cerita Lukas? Jatuh dengan kepala dulu. Ia terbuka, terbelah di tengah-tengah, dan semua isi perutnya keluar. Kisah 1 ayat 18. Tidaklah jelas. Nah. Tidaklah jelas. Dengar, Jelas, tidaklah kan? jelas, ngerti gak? Ya nggak jelas ternyata kalau matinya jatuh kepalanya duluan nggak jelas Pak. Coba Bapak baca lanjutannya. Anda tahu nggak tentang bahasa tidaklah jelas? Baca ya, tidaklah jelas, memang nggak jelas ceritanya. Coba Bapak lanjutkan lagi Pak. Jangan ditutupi. Tidaklah jelas itu bukan pengertian nggak jelas. Waduh. Itu asumsi Bapak. Tidaklah jelas Baca itu artinya yang birunya. Yang biru dibaca. tidaklah jelas jika ia menggantung dirinya sendiri di sebuah pohon yang terletak tidak pada jelas. Coba Tidak jelas. Nandar. Aduh, Bang. Iya. Tidaklah, dengar sini, tidaklah jelas dengan tidak jelas itu artinya beda, bro. Aduh, Anda Teman-teman, Anda- tidaklah jelas dengan tidak jelas itu pengertiannya beda. Anda ini pendeta loh, tidak jelas sama tidaklah jelas kok jadi berbeda. Coba Sama. Anda buka KBBI, coba buka. Seperti halnya begini, Pak. Enggak, coba buka Anda supaya Anda tidaklah pintar. orang ganteng, tidaklah Anda ganteng, sama Anda tidak ganteng ya sama aja. Beda loh, brother. Aduh. Engkau hiraukan, kan ada nyanyiannya Pak. Tidakkah engkau hiraukan rasa ini kepadamu? Tidak sama Pak. Kok bisa Bapak Coba. membedakan antara Coba. tidaklah sama tidaklah? Coba buka di KBBI tidaklah jelas artinya apa? Loh, ya silakan Anda buktikan. Loh. Ada nggak perbedaan tidak jelas dengan tidaklah jelas? Ya sama. Ini yang di bawah ini profesor, guru-guru. Tidaklah sama tidak jelas sama saja. Tidaklah jelas sama tidak jelas sama aja. Itu ada imbuhan lah ya sama. Aduh, garuk-garuk. Aduh, kasihan aku lihat pendeta ya. Aduh, babak belur kan? Hadapi Tahu. saya kan? Tahu, aduh, menjelaskan ke Anda itu sulit juga ya ternyata ya. Yang di bawah nyimak Pak, tidaklah jelas sama tidak jelas sama saja. Yang di Gimana bawah ya, ini jelas? para doktor, para profesor. Emang Anda pikir yang menonton kita orang-orang yang tidak berilmu? Mereka berilmu, bahkan mungkin gelarnya lebih tinggi daripada saya. Cuma mereka lebih tawadu. Masa tidak jelas sama tidaklah jelas Anda katakan beda? Belajar bahasa Indonesia dari mana Anda? Aduh, pusing kan? Sudah Pak. Sulit menjelaskan ke Anda memang. Memang karena Yudas lah yang disalib. Kalau di sini Pak, Anda bedakan ya. Anda kabur, brother. Kok Ini loh. kabur? Nih Loh, bro, Anda tadi bedakan bilang dengan jatuh. ini.
Anda bilang jatuh di tanah Hakal Dama. Ya, Ternyata jangan saya lari jelaskan kemana-mana. Saya bukan. hanya mengejar jawaban Anda. Ini loh Pak, kalau ini jelas Pak nih ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini baru nih asumsi Pak ya. Barangkali, kemungkinan, spekulasi. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Titik Pak, ini titik Pak ya. Nah ini sebetulnya bukan tonggak tapi tombak tentara Romawi. Nah, di bawahnya Pak, perhatikan Pak, ini kata, ini diksi baru Pak ya, narasi baru kan sudah titik nih, sudah titik ya. Sudah Enggak, titik bukan. nih. Mati Berarti dengan yang sebentar mati Pak, dengan cara diruncingkan, mati dengar dulu. dengan menggantung, ini sudah titik Pak, sudah titik Pak. Gini, Nandar. Ini narasi Nandar. baru Pak. Mati Nandar. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib Pak. Dengar dulu. Sekarang Oke, saya tanya sama Bapak. Saya Sekarang ikut saya logika. tanya sama Bapak, sejak Saya ikut kapan logika orang Anda. disalib bisa jatuh? Saya ikut logika Anda. Buka di yang penjelasan Anda tadi. Buka di penjelasan Anda tadi. Buka di penjelasan Anda tadi. Ya, baik. Nih, Anda baca sendiri tuh. Kata diruncingkan itu masuk di kata barangkali atau tidak? Ya, baik, saya jelaskan ya. Ah. Baik. Ya, ini saya jelaskan ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Titik kan? Baik, titik. Dari sini ke sini adalah kemungkinan barangkali, Pak. Ya, Berarti kemungkinan kan? Yudas perutnya pecah itu masih kemungkinan ya? Sebentar, enggak, bukan kemungkinan perutnya pecah, Pak. Sebentar, weh. Kemungkinan, Pak. Kenapa Anda tertawa, Pak? Pak, Anda yang bilang berhentinya di titik. Oke, Iya. aku ikut logika Anda Iya, sampai siap. di titik. Tapi ternyata Anda bilang bukan. baik, Apalagi saya jelaskan boleh. Saya menjelaskan boleh biar Anda paham. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Jadi kemungkinannya itu adalah dia menjatuhkan diri kepada tonggak yang diruncingkan. Makanya Iya, perutnya kemungkinan bolong. kan? Sebentar Pak, Kemungkinan. sebentar, belum selesai. Nah, saya juga tidak sependapat dengan yang ininya. Kenapa? Ini bukan tonggak yang diruncingkan. Tadi Anda bilang sebentar Pak, sependapat. dengarkan saya dulu, tadi dengarkan. Anda bilang Dengarkan, sependapat. belum selesai. Setelah saya Belum jelaskan, selesai. Anda bilang Belum nggak sependapat. Belum selesai. Nih, kata barangkali di sini dia jatuh ke tonggak yang diruncingkan, kan ini masih spekulasi. Yang benar adalah ditombak oleh tentara Romawi. Berbeda dengan diksi yang selanjutnya. Kalau diksi selanjutnya bukan kemungkinan, Pak. Anda baca nih ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kalau ini nggak kemungkinan, kalau ini nggak spekulasi, konsensus Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya Pak, hanya Pak, ada hanya Pak, only Pak. The one and only Pak, hanya dilakukan dengan cara Iya, disalibkan. saya ikut Nggak ada logika opsi Anda. lain. Saya ikut yang Anda maksudkan dimulai dari kata hanya, saya ikut. Iya, hanya Tapi dilakukan Anda dengan cara apa? tadi Hanya dilakukan dengan Anda- cara disalib. disalibkan. Ikut Anda. Tapi Yudas yang disalib. Enggak, aku ikut Anda, Ya, tapi baik, Anda ikut saya. lupa dengan di atas. Anda bilang Yudas perutnya terbelah. Yudas, saya jawab. Dengarkan saya. Aduh, Bapak ini ya. Kemungkinan Yudas itu- kan? Anda Yudas- bilang kemungkinan sampai di dengarkan titik. saya, dengarkan saya. Sampai dengarkan. di titik Dengarkan Anda saya. berubah lagi. Dengarkan saya, pura-pura bodoh Anda ini. Loh, Jadi, aduh, Anda dengarkan saya. Anda yang kasih tafsiran. Dengarkan saya dulu biar Anda paham. Dari tadi Anda yang pura-pura kasih bodoh tafsiran. Yang kasih Iya, tafsiran saya Anda. jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu biar Anda paham, Pak. Loh, Ketika Anda kasih tafsiran sampai di kata titik. Aduh, Bapak ini memang botolnya minta ampun, Pak. Ini saya baca, Pak ya. Pak, perhatikan, Pak ya. Perhatikan Anda baca, saya baca Yang lagi tadi nih. aja. Ini nih, yang ini nih. Matius, barangkali dengarkan aja. saya, dengarkan dari atas dulu, jangan dipotong. Barangkali. Jangan, Matius mengatakan, ini kan si penafsir ini mengatakan begini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara ini ada titik koma ya. Sementara kisah para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Nah, ini baru nih, ini spekulasi dari sang penafsir loh ya.
barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini kan barangkali. Nah, Iya, berarti sebentar dulu, ini saya barangkali. selesaikan dulu biar Anda paham. Nah, penafsiran ini ada benarnya, cuma bukan tonggak yang telah diruncingkan, tetapi tombak tentara Romawi, Pak. Ini kan barangkali. Loh, ini barangkali loh, Pak. Nah, setelah titik, Pak, perhatikan ini. Setelah titik, perhatikan setelah titik lah. Kalau ini bukan barangkali. Udahlah. Mati Udahlah, dengan wes. menggantung pada Udah masa ya. itu hanya Anda cocok dilakukan. lagi. Pak, jangan kabur, Pak. Enggak, sudah. Jangan kabur. Jangan kabur. Woi. Woi, aduh, kabur. Akhirnya ini padahal kalimatnya jelas loh. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Si penafsir mengatakan begini, barangkali ya dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Bukan tonggak ini, tapi tombak tentara Romawi. Ini ada konsensus di sini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib. Nah, kita buka Bible Yohanes 19:34. Siapa yang ditusuk tentara Romawi itu? Ini loh. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Ternyata kenapa perut Yudas bolong? Karena ditikam oleh tentara Romawi lambungnya dengan tombak. Ini sesuai dengan tafsiran yang tadi, ada benda runcing yang menikam perutnya Yudas. Kabur akhirnya pendeta. Saya puas sekali teman malam hari ini. Puas banget pendeta itu loh. Babak belur. Sampai haus saya ini. Kayaknya dia akan berpikir, mungkin nanti dia pas khotbah, ini hari apa ya khotbah? Wah, dia mungkin pas hari khotbah dia bingung, dia tergoncang itu. Pas khotbah nanti imannya gini, dia goyang dia. Bener juga kata Sinander ya, pasti goyang dia. Aduh, Pak Pendeta goyang iman nanti pas dia nanti pas khotbah di mimbar gereja, pasti hatinya itu goncang ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir Yudas yang ditombak ya. Waduh, kasihan aku. Senang aku menghadapi pendeta itu tadi. Uhuy. Dia nanti besok pas khotbah di mimbar gereja mungkin agak bingung dia. Saya kepikiran dengan yang semalam. Uhuy. Hancur perpuluhan. Aduh, saya sangat terima kasih buat teman-teman. Tapi nggak ada paus nih. Saya sudah capek-capek nih teman-teman, cuma nonton doang nih. Bercanda guys. Hancur perpuluhan Pak Teguh Turiman. Aduh. Iya, itu Pak kan tadi Teguh. kan ya betul. Tadi kan ada tuh sang pengkhianat. Siapa sang pengkhianat itu? Pak Teguh. Mohon Ya. maaf Pak Teguh. Selamat malam. Ya, Saya mau tanya sama Anda. Anda kan sekolah tinggi nih. Anda kan S2 ya. Bener nggak? ya. Saya tanya sama Anda. Tidaklah sama tidak itu sama apa? Beda. Iya sama. Tidakkah Anda minum hari ini? Tidak minumkah hari ini? Sama. Iya, saya senang itu soalnya lawannya pendeta, Jadi mungkin dia pas nanti besok khotbah mungkin dia hatinya bingung, dia goncang. Iya, konstruksi tagnya mantep. Sudah. Kategorisasi tagnya bagus. Iya. Klarifikasinya tagnya bagus. Yang lucu itu ketika diklarifikasi tagnya itu kan, ya bingung dia itu kan. Bingung. Dari semiotika wajahnya kan apa itu. Dia tadinya pakai Lukas 24 ayat 16, pas sudah diterangkan, bukan itu, bukan. Sampai kena banned saya akun yang tadi tuh. Oten ini memang panik sampai kabur saya, pura-puranya mau. Tapi yang menarik itu Bung Nandar, kan di Ya. tulisan biru tuh yang dipaparkan dia itu
Coba kamu kita baca benar-benar itu sang pengkhianat. Ada kata sang pengkhianat kan di situ. Ah, iya ada kata sang pengkhianat di situ. Tapi Jadi kalau kita klarifikasi siapa sang pengkhianat Yesus kalau tidak Yudas? nah itu makanya saya senang itu. Mungkin dia pas di khotbah nanti kan dia pendeta katanya. Nandar saya mau melayani nanti besok katanya. Mungkin malam ini dia gak bisa tidur di kepikiran nih. Aduh ternyata Yesus tidak disalib, bagaimana ini? Ya makanya dia gak berani nerusin yang warna biru ke merah itu yang dipaparkan oleh pendeta tadi itu. Coba kita perhatikan itu. Ada kata satu diksi di situ yaitu sang pengkhianat. Nah, ada kata sang pengkhianat. Lalu kita klarifikasi teks. Nah, pertanyaannya siapa yang mengkhianati Yesus? Kalau tidak bukan Yudas, ya kan? Ya kan dia Iya. sengaja ini menutupi kan, terus dibaca Menutup dihindarkan lagi. tadi sengaja dia. Gak dibaca dia, tidak sampai di situ. Maju kena, mundur kena, dia bingung dia. Begitu. Nah, analis klarifikasi teks, verifikasi teksnya jalan. Itulah hermeneutik kan begitu. Kita harus 5 langkah. Istri kategori teks gugur. Begitu diklarifikasi teksnya gugur. Apalagi masuk ke analisis verifikasi teks lebih gugur lagi. Mencret deh. Iya, saya senang nih, saya bahagia nih malam. Tapi jujur dia lebih ini sih, lebih gentle lah, open cam gitu kan. Iya. Instan, ya. Iya. Tapi secara semiotika artinya perubahan wajahnya kan nampak kalau orang yang sudah Bingung. tersudut begitu kan nampak secara semiotika kan gitu kan. Ya, iya, dia bingung. Orang jawabannya pelin-pelan. Kenapa Maria Magdalena tidak kenal Yesus? Dijawab dengan Lukas 24:16. Ketika sudah dibantah, oh itu bukan, itu peristiwa yang lain. Ngaco. Aduh. Melani ini kemana aja Melani nih? Tadi nggak ada yang ini Mel. Bingung dia. Naik Mel, ada Pak Turiman nih. Pak Turiman sudah jadi ini sekarang di YPMA. Oh iya, saya kan wilayah 4, ketua wilayah 4 saya. Oh, Udah sejak lama, kapan? Bung Nandar. Sejak kapan? Udah sejak tahun sudah 2 tahun. Udah 2 tahun membina mualaf di wilayah 4. Wilayah 4 itu kan Kalbar, Kalteng, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Nah, gitu. Jadi kebetulan memang ya yang dibina nih mahasiswa semuanya. Nih Yonandar, saya lebih enak gitu loh. Dakwahnya kepada mahasiswa gitu. Orang-orang pinter gitu loh. Iya. Yang tua-tua biarin aja lah. Kalau yang tua ngikut ya nggak apa-apa. Tapi yang muda-muda aja Iya. yang menggunakan penararan lebih enak gitu loh kepada Betul, mahasiswa. betul. Jadi yang nonton, jadi Bang Nandar yang nonton ini di bawah nih ada mahasiswa saya, walaupun dia belum Muslim ya. Oh iya, yang jadi masalah Karena ini kenapa dia nggak jujur? Tidak dengan tidaklah, masa berbeda? nah di situ Sama seperti kan. gini Pak Teguh. Saya bertanya sama Pak Teguh, Pak sudah makan sama sudahkah Anda makan sama atau beda? Ya sama ya, sama itu. Sama tafsirnya kan sama itu. Sudah Mau makan dibelokkan. sama sudahkah makan beda? Ya bedain, mau bedain. Buka kamus, malah ketampol kalau buka kamus tadi. Dari raut bukanya itu nampak tadi secara psikologi semiotika gitu nampak. Iya. Tapi dia ini Pak Teguh, dia nggak pernah naik. Ini baru pertama. Dia tuh sering banget nyimak Oh iya saya. iya. Tapi nggak pernah naik. Baru kali ini dia naik gitu. Oh iya. Oh.
Iya, saya ndak kurang familiar wajahnya. Jadi pertama kali naik kali dia ya. Iya, saya juga kalau di komen ya sering typing. Cuma kalau debat, kalau diskusi baru malam hari ini. Oh, saya baru lihat tadi. Luar biasa. Hmm. Hampir 900 itu kan. Enggak, kalau yang 900. akun pertama itu 1000 tadi gara-gara di Oh iya. Iya, di report tadi 900. Nah, di bawah itu Malah banyak nih. mahasiswa saya. Banyak di mahasiswa saya itu Nandar tadi itu. Alhamdulillah. Banyak mahasiswa Mudah-mudahan saya. banyak yang mualaf. Nonton. Jadi Pak Teguh, sebetulnya Bukit Tengkorak yaitu Golgota dengan Hakaldama itu tempat yang sama itu. Iya, menurut ada saya. gambarnya kok. Ada. Si Iya. Blender pernah kirim saya itu gambarnya. Ya sama itu. Tempat yang sama itu cuma beda penyebutan. Seperti saya nih, nama saya Kanda Yonat, ada yang manggil AA Yonatan. Kalau Melani panggilnya AA Nandar. Nah, kalau Pak Teguh Turiman manggilnya Evangelis. Sama orangnya, beda penyebutan aja. Gitu. Kalau istri saya manggilnya Abi. Ya sama orangnya, ya enggak? Gitu. Yang tadi saya agak kan, dia agak berani nerusin baca yang warna merah, warna biru ke warna merah. Kenapa nggak berani meneruskan? Karena di situ ada kata sang pengkhianat, nggak dibaca sama dia itu. Iya, Sang takut pengkhianat. Naik Ustadz Wapi. Bunda Rahma, Teh Melani naik kalau mau ngobrol. Ini saya sudah capek nggak mau debat lagi saya. Udah dari jam berapa saya debat itu tadi? Lumayan lama loh. Lama luar biasa tuh. Saya hitung hampir 2 jam lebih itu. Hampir Iya, 3 jam lebih itu. Akun yang pertama itu benar-benar. Repot tadi, makanya saya tuh aduh, kok ini Nandar keluar itu di report. Jadi saya lihat putar dulu, saya putar ke komen lain dulu. Masuk lagi kan? Masih muncul dia rupanya. Iya, saya pakai akun yang kedua. Kalau tadi akun yang utama. Bunda Rahma, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Turiman dan Iya. selamat malam sedot PC. Ini Kristen ini Bunda Rahma hadapi aja ya. Selamat Capek. malam. Malam Pak Sedot. Sedot. Teguh nih, sedot. Pak Sedot. Sedot. Ya kenapa Pak? Tadi kita menarik ya bahasannya tadi. Aku kan nyimak di bawah. Iya. Lanjut Bunda Rahma ya, gantian ya Bun. Ya siap-siap Akhi. Nah kalau kita tengok itu ya, narasi-narasi tentang penyaliban itu memang tidak terjadi. Banyak hal-hal yang sangat ganjil. Ya, pertama, ketika penangkapan Yesus tidak dikenali oleh si Yudas, ya kan, Taman Getsemani. Bertanya Yesus, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Padahal ada Yudas di depannya loh. Ya, kok Yudas ini nggak mengenali Yesus? Karena kenapa? Yesus mempunyai mukjizat itu bisa berubah rupa. Ya, akhirnya apa? Terjadi salah tangkap ya, kemungkinan salah tangkap. Kemudian ada seorang pemuda yang lari kemudian melepaskan kain lenan yang dipakainya, lari dengan bertelanjang. Nah, di Bible tidak menjelaskan siapa yang berlari bertelanjang kan. Terus apa gunanya disebutkan, dikisahkan di Bible kalau tidak disampaikan siapa itu orang yang lari telanjang? Kan tanda tanya tuh. Dan di dalam Bible pula ketika Yesus mengikatkan kain lenan di pinggangnya ya sebelum penyaliban di perjamuan ya, Yesus hanya Yesus yang memakai kain lenan. Nah, seorang pemuda lari dengan bertelanjang melepaskan kain lenan yang di pinggang. Itu kan. Kemudian kisah kematian Yudas, 2 versi ya. Kematian Yudas itu 2 versi.
satu data mengatakan Yudas itu membeli tanah, kemudian dia menggantung diri, jatuh tertelungkup ya. Dia membeli tanah, enggak. Satu cerita dia melemparkan uang pengkhianatannya itu ke dalam bait suci, kemudian dia pergi menggantung diri, ya kan. Nah, lalu ada versi pun dia jatuh tertelungkup dan isi perutnya terburai keluar. Satu versi dia sendiri yang membeli tanah Hakaldara, ya. Kemudian dia menggantung. Artinya apa ya? Narasi di Bible itu Ya teruskan gimana narasi? jadi cerita, mohon maaf tadi ada yang ketuk pintu. Buka dulu anak. Lihat muka anak siapa? Kakakmu kayaknya. Nah, versi cerita ya antara si penulis satu dengan penulis yang lain ini berbeda. Sesuatu cerita yang penulisnya nggak jelas ini kan menjadi tanda tanya kan, menjadi tanda tanya sebenarnya, ya kan? Harusnya kalau ini adalah kebenaran, harusnya si penulis ini nggak ada kesalahan gitu loh, nggak ada kesalahan. Harusnya satu irama. Ada, sudah buka nak. Nah, jadi cerita-cerita tentang kemudian karena ratapannya di Kisah Para Rasul pun ya, karena ratap tangisnya sehingga doanya didengarkan karena dia orang soleh. Banyak narasi-narasi di Bible. Kemudian dikit lagi bang ya. Kemudian kalau kita merujuk kepada perjanjian lama di Ulangan ya kalau nggak salah, insya Allah di Ulangan itu tertulis bahwa terkutuklah orang menyerah, orang yang membunuh, terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh saudaranya atau ya, membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi di dalam Bible tuh Galatia 3:13, siapa yang terkutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, jadi yang digantung itu sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ya kan? Jadi narasi-narasi itu yang saya paparkan tadi mengindikasikan bahwa memang Yesus tidak disalib, sama tadi yang disampaikan Ahik Nandar ya, sama si pendeta itu. Bahwa gantung diri pada saat itu ya hanya dengan cara disalibkan. Apa nak? Kue iya ana mina ya maka moko begitu bang. Silakan Pak sedot kok namamu itu kok nggak jijik tuh namamu. Lanjut, silakan tanggapi dulu. Ya, apa mau ditanggapi ini? Oh, Alkitab itu bisa dipercaya 100%. Itu firman Tuhan Allah yang hidup, tidak pernah berubah. Itu diilhami sama Roh Kudus. Sangat kuat, besar kuasanya, sangat dahsyat, tak terkalahkan. Begini kebetulan noten dikasih data. Udah dikasih data. Kalau kau modal iman bang, cuma modal iman, kau bungkus itu imanmu 3 karet gelang, cuci kakimu tidur, turun tidur. Kalau kau nggak mau bawa data, pakai data, hanya modal iman, nggak akan ada kami ganggu imanmu. Kau tuhankan pun pohon, baskom, itu urusanmu ya, kita nggak ini. Tapi selama kau naik di komal ini, berarti kau siap berdialog. Dialog itu orang berdialog itu secara secara ilmiah, pakai data, pakai literasi. Kalau cuma modal iman bang, jangan naik komal. Kau tidur cuci kaki. Oke bang ya. Tapi Bunda Rahma dia nyimak saya terus loh, dia itu lagi naik lagi nyetir mobil. Kata saya, kamu kalau lagi nyetir mobil jangan main TikTok ya, jangan sampai kamu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini sekarang dia udah pulang kerja kayaknya.
Ini lagi bawa mobil sedot WC, dia pekerjaannya memang sedot WC Bunda Rasma. Jadi kalau lagi nyetir mobil, Oh, dia ini apa namanya itu? gini, TikTok. Ahi. Kan suara itu. Gini, Kata saya bahaya bahaya. ya. Oh, Iya. Gini Bang, saran saya kalau lagi nyedot itu tolong pakai masker ya. Ini mungkin pengaruhnya otakmu kurang berfungsi ya, karena hawa ini loh, hawa yang sesuatu itu masuk ke hidungmu naik ke otakmu. Jadi tolong pakai masker ya, biar otakmu nggak terlalu terkontaminasi dengan sesuatu hal itu Bang ya. Karena kita pun ngomong apa kok nggak nyambung, artinya otakmu itu apa ya aku bilang ya. Tapi nggak apa-apa Kalau ya, orang masak- pekerjaan itu halal Bunda Rahma. Maksudnya jangan sampai Ya, halal, halal. saja. Jangan sampai terkontaminasi saja. Halal, Bang. Nggak, aku mau tanya nih, Betul, ini Bang. di luar jalur debat agama nih. Pak sedot WC, berarti Anda nggak jijik lagi ya? Maksudnya kalau lagi makan ada orang kentut gitu, udah biasa ya? Ya nggak Pak? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya udah biasa ya. Udah biasa Iya, ya? makan tai juga. Oh, Iya, itu iya. gambarnya ya Bang ya. Itu gambarnya Wih, Masya Allah pekerjaannya. Nggak pernah makan itu juga, tinja? Astagfirullah. Pernah? Enggak. Hampir. Enggak lah. Oh hampir. Gimana tuh rasanya? Tangannya lupa nyuci. Aduh Pak Teguh, dia habis nyuci, habis ngambil itu, terus lupa nyuci tangan makan gitu. Apa gimana? Sedot. Enggak selalu bersih lah. Oh nggak selalu bersih, jadi kecampur gitu sama tangan. Terus ada makan. Wah itu Aku kalau pakai makanannya sendok lah. pecel. Bang, ini aku saran ya. Nanti kalau abang makan pecel ya, habis sedot WC, digini nih tangannya nih. Wah enak banget. Kayak sate. Jijiknya. Karena mungkin gini ya Bang, mohon maaf ya, di Bible itu kan segala sesuatu halal, tidak ada yang haram. Ya kan, mungkin itu ya. Jadi astagfirullahaladzim. Ya, aja kan pakai Jadi otak apa juga ya? lah. Pakai sarung Jadi tangan. miris juga sih sama-sama. Nah, gini Pakai Bang, sarung tangan kita ya. kembali. Kita kembali tadi ya. Oh, itu sedotnya. Sedot WC Iya, aku itu, penasaran deh. astagfirullah. Nggak punya fotonya lagi sedot? Enggak, itu ada di dalam profilku. Oke, silakan Bunda Rahma, mohon maaf. Lanjut. Jadi maksud saya begini Bang ya. Salah beriman Anda, salah bertuhan, apa nanti kehidupanmu? Kamu kekal di neraka. Di Matius 7, 21 sampai 23, Yesus akan mengusir yang memanggil dia Tuhan. Enyahlah kau daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Itu Matius 7, 21, 23 tuh. Pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau sedot WC. Enak diusir gitu Bang. Kenapa kalian? Yesus, Kenapa kalian orang Islam selalu pakai ayat itu untuk nyerang kami? Kan nggak lucu. Kan kebalik. Harusnya kami yang Lah, ini pakai kan- itu untuk nyerang kalian. Loh kenapa emang? Karena itu kan Biblemu. Biblemu yang kita Maksudnya pakai untuk nyerang kamu. Iya, maksudnya Anda salah Gini, tafsir. Bible. Kalau kami pakai Al-Quran, ya kau tidak imani itu. Jadi Bible yang kau imani kami pakai. Misalnya Yesus berkata, tidak semua yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapak? Apakah Bapak pernah menyampaikan bahwa, hei, Yesus ini kalian Tuhan kan? Ya, nggak pernah Bapak menganjurkan kau menyembah Yesus, atau Yesus menganjurkan mengatakan kau harus menyembah dirinya. Nggak pernah. Hidup kekal mengenal Allah satu-satunya yang benar. Satu-satunya, bukan dua, apalagi kau Boleh tiga. Tuh. Kalian bisa silakan. nggak sih berlogika? Kalian bisa nggak sih berlogika? Ini logika Oke, simpel boleh. banget. Aja Boleh. sama. Logika, Gini, nih. kalau logik kau lari Bang, kalau kau lari ke logika, Tuhan itu nggak mungkin dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan Bang sama ciptaannya? Sekarang saya tanya, bisa nggak seorang perempuan perawan hamil bisa nggak? Masuk akal nggak itu? Ya
Ya bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu di Bibelmu Lah, Lukas itu, 2:35. Ya, Nah, itu artinya makanya kamu Maria, harus jawab Maria pertanyaan hamil. Sebentar Bang. Elizabeth hamil. Apa kata malaikat? Kan gini, ketika malaikat masuk ke rumah Gabriel, masuk ke rumah Maria, salam hai engkau Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan menyertaimu. Engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan setuhan ya. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, kau beri dia nama Yesus. Kaget kan Maria kan? Loh, saya ini kan masih perawan, nggak pernah disentuh laki-laki. Apa kata malaikat? Hei Maria, sanak familimu itu Elizabeth, usia kehamilannya 6 bulan. Yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kata malaikat. Heran kan Maria? Loh, saya ini kan nggak ada suami. Kok bisa saya kok bilang hamil malaikat? Maria jangan heran. Elizabeth tuh ya yang mandul. Elizabeth itu keluargamu tuh yang mandul tuh usia kehamilannya 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data-data di Bibelmu. Malaikat ingin berkata jangan heran Maria. Kau hamil tanpa suami itu bagi Allah itu mudah. Ketika malaikat mendatangi Sarah, mendatangi Abraham, dia menyampaikan, tahun depan saya akan datang dan kau akan mempunyai mempunyai anak. Kau akan hamil atau mempunyai anak. Kemudian tersenyum Sarah. Dia tersenyum Sarah, ditegur sama malaikat, loh, kenapa kau tersenyum Sarah? Bagaimana mungkin saya hamil? Suami saya sudah lanjut usia, sudah tua, kan? Saya sudah mati haid Maria, dan lanjut usia. Mati haid itu nggak bisa lagi reproduksi, nggak ada lagi bibitnya. Kalau mandul tadi Elizabeth istrinya Zakaria, mamanya Yohanes Pembaptis, kalau mandul itu tidak ada sel telurnya, nggak bisa dibuahi. Jadi Sarah dengan mati haid udah kering ya, walaupun dia skidi apa, pokoknya walaupun dia berkali-kali berhubungan badan, tapi dia sudah mati haid, nggak bisa lagi dibuahi, udah kering. Sama dengan Elizabeth ya, dia mandul itu tidak ada sel telur, untuk dibuahi, mandul dia. Maria tidak berhubungan tanpa sperma, tapi bisa hamil. Ketika Sarah tersenyum, karena dia nggak percaya bahwa perkataan malaikat itu betul, ditegur sama malaikat. Sarah, kenapa kau tersenyum? Saya ini kan mati haid, suami saya sudah tua. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ditegur sama malaikat. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, mudah bagi Allah. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya apa? Sarah hamil kan? Hamil Yan. Ishak. Lanjut Kang Ken. Andar, tumbang akun saya Kang Andar. Satu Kenapa? tadi ngelawan si Borokokok, ngelawan penghujat bahwa Ya, saya hadis juga edisi. sama. Saya juga akun yang utama mah Rungkat. Iya, lama lagi sampai tanggal 21. Banding nggak bisa. Bentar dikit ya Bunda Rama ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa, lanjut. 21. Lawan si Sodot WC ini udah nggak ada apa-apanya, ini mah nggak usah ditanggapi. Tadi lawan penghujat dia bawa hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ahmad 16:3325 apa 26 lupa saya, mencium cucunya, ya kan, ada kan? Iya. Kang Andar. Iya. Yo. Bahwa dia akan tanda bahwa dia akan sama mereka, diedit sama saya udah tahu, cuma saya ini dulu biar kebongkar dulu penipuannya nih. Diedit sama mereka bahwa Rasulullah menghisap mulut cucunya, tapi dia nggak mengakui bahwa itu cucunya, nggak mengakui seorang itu, kan double. Iya. Iya banyak. Mereka memang gitu bang. Dengan segala cara tipu daya, menipu-nipu. Jadi gitu ya. Oh heran. Si Edi sudah Ayo, nggak lanjut. berani lagi sama saya, Kang. Iya, saya udah tahu itu pembahasan itu arahnya kemana, saya tahu itu. Cuma yang saya bikin marah tadi, kenapa mereka ini suka mengedit-ngedit ayat, suka memasukkan ayat? Kenapa itu aja? Kalau mau perperan, ayo perperan.
kita nggak bakal gentar, kita nggak bakal panik lawan orang-orang kayak gitu. Bila perlu kita debat dunia nyata. Ayo, mau di arah mana? Kita debat dunia nyata. Jangan Kan dosanya udah ditebus, Bang. Iya, emang Udahnya susah dosanya kan ngelawan udah debat penipu. ditebus. Jadi semamaunya dia nipu-nipu. Dosanya udah ditebus. Mereka semamaunya nipu, berbuat jahat. Nggak ada lagi ganjaran bagi mereka. Udah ditebus dosanya dengan terkutuknya Yesus. Yudas. Ya kalau Dengan terkutuknya pemain-pemain baru kan Yudas. orang-orang baru nggak kenal. Orang-orang baru itu nggak kenal sama debat-debat lama kan. Taunya sekarang aja. Nggak bakal kenal mereka ini. Orang yang ini ilmunya gimana, orang ini ilmunya gimana gitu kan. Kayak si Edis ya, si Edis Bang Nandar. Si Edis kan dari zaman Trimjat, dari zaman Epi dulu kan Bang Nandar. Iya, iya. Dia bawa 1000 pertanyaan ke kita. Kita jawab semua. Satu pertanyaan dari Muslim ke dia Kabur. Nggak mau Kabur. jawab. Si Edis sudah nggak memang berani Orang lagi, Bang. pinter kayak gitu, orang Bagian dapat. Santang. Si Edis nggak berani lagi loh diskusi sama saya. Dia Iya nggak tahu berani. saya. Iya tahu saya. Nggak berani dia. Orang dia itu nggak ada ilmu. Ditolak ilmu. terus saya. kalau Modalnya like ngeyel. Iya video Modal call. ngeyel Iya juga. masuk ke Zoom open cam. Dia masuk ke dalam masjid kan open cam kan. Pakai kopiah haji, pakai sarung. Itu kelakuan kafir. Bukannya gitu. kayak Cuma apa? nggak. Iya cuma mau ngambil apa coba? Nasi takjil, numpang makan. Wah gila nih Kristen. Parah ya. Cuma minta makan ke masjid. Wah parah bener-bener. Itu nipunya udah sampai kayak gitu tuh. Tapi Kelakuan sekarang kafir katanya lagi di luar negeri, Kang. Amerika ya, ada yang ngebiayain tuh. Dulu kan dia sempat jadi gembel di Malaysia. Waktu donasinya itu dimakan sama si Fatimah Sedekah sama Sofiatul itu. Ingat kan Bang Danar? Waktu Iya, dia iya. ke Singapura, waktu StreamYard, kehabisan dana, dia kehabisan Benar. ongkos. Dia Sampai itu terdampar aslinya di Malaysia. bener. Itu videonya masih ada di saya. Waktu dia ngegembel di Malaysia, masih ada itu. Dia ini sebenarnya Unitarian loh, tapi dia ini sekarang makanya dia nggak mau debat sama saya karena kalau ditanya Bible dia kelimpungan. Ternyata donasinya dia buat sekolah katanya ke Inggris banyak itu dapatnya 170 berapa gitu. 170 juta berapa. Bang Nandar ingat kan waktu dia bikin PT sama Sofiatul Iya. butuh dana buat si Edis kan? Nah itu ternyata uangnya dimakan sama mereka, nggak nyampe ke si Edis, nyampenya kecil, cuma nyampe Singapura. Akhirnya dalam waktu seminggu jadi gembel, terdampar di Malaysia. Kasihan kan? Makanya orang-orang baru ini nggak bakal kenal sama orang-orang seperti itu. Taunya ngeyel aja taunya. Udah ngeyel Makanya itu disebut jagoan sama kadang mereka. kadang ayo debat sama Edis. Ih, si muka monyet kau wandalkan. Belum tahu dia itu. Bertanya betul, bertanya, ditanya satu kabur. Mereka tuh jadi Ya kalau kita kan udah mengandalkan tahu Edis. kelakuannya. Edis itu Si belum Edis meriah, ini orang-orang ada baru ini komen belum nih. tahu. Edis itu tergantung donaturnya. Dia itu aslinya Unitarian. Nah, sekarang karena donaturnya orang Tritunggal, makanya dia menutupi ke Unitariannya. Dulu dia ini Aduh. sangat dibenci sama debater Kristen yang lain loh, karena dia sering banget mengkritisi Bible sama dia menolak Tritunggal. Makanya dulu nggak ada tuh yang satu geng sama si Edis. Kenapa? Tanya aja Kang Kian Santang. Ya karena alirannya dia Unitarian, dari aliran Mesianik juga. Iya. Sama Rudi Yohanes kan berantem debat. Sama Pak Ujong kan berantem debat. Yang kayak gitu mau kalian dukung. Otaknya di mana? Tapi sekarang dia ini, jadi dia donaturnya mungkin dari ini ya Tritunggal. Dia udah nggak mengkritisi ini lagi Bible. Kalau dulu mah wow masif banget ya. Iya kan zaman di StreamYard dulu kan mereka berantem Bang Nandar. Ingat kan di labnya masih ada kan? Kalau videonya belum dihapus sama dia. Di Julius Masih ada tuh videonya. Tapi puas aku malam hari ini nih. Kalau dengan The Truth itu satu kompi Anda. Saya kalau The Nggak tahu, Truth saya nggak kenal itu. Kalau The Truth nggak kenal itu. Itu orang baru. Nggak kenal saya kalau orang-orang Zoom, orang-orang StreamYard baru kenal.
Kalau orang baru ini banyak yang nggak kenal bang. Oh iya, kita sedang petakan di grafik gitu. Kalau Nggak kenal dan nggak mau kenal. ya nggak terkenal juga. The Truth mana ada yang Iya sama nonton? Bunda Rahma aja sebenarnya saya nggak mau kenal. Berhubung Bunda Rahma bohai cantik jadi pengen kenal. Sebenarnya saya nggak mau kenal sama orang ini nih. Gumat. Jadi herannya itu ya orang-orang Oten itu si sedot ini. Dia katanya Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri atau Theos. Padahal nyata-nyata di Bibelnya Yesus Nabi. Kok di mana itu otaknya ke Oten-Oten ya? Nabi kok dituhankan. Astagfirullahaladzim. Ya, itu Iya. itu hanya jadi- satu dua ayat doang. Jadi Bunda, Loh, Bunda. banyak jadi, banyak data di Bibelmu Yesus Nabi, Bang. Rasul. Jadi banyak. strategi mengedit di dunia virtual itu bagian dari strateginya, ya strategi dari mereka, ya. Apakah masuk kategori C5 atau C6 itu kita sedang Enggak. petakan. Mereka Enggak, kalau si Edis, Ustadz, kalau mereka si itu Edis, enggak Dikit Bunda Rahma mereka kalau enggak si Edis, bisa dia nyerang nggak masuk Al-Qur'an. Yang- Kalau si Edis dia nggak masuk Lanjut, ke C5, lanjut, C6, C4, C3, C1, C2, si Edis nggak masuk. Nggak masuk ke C1, 2 sampai 6 nggak masuk. Kalau si Edis itu masuknya ke conge masuknya nggak mau dengar pertanyaan, langsung kabur. Itulah orang-orang conge itu. Orang conge pemakan celeng. Kalau si itu kemana ya si kafir laknatullah si penghujat yang ini? Siapa? Apa lagi namanya? Pergudok. Oh iya, udah nggak jarang kelihatan nih. Pergudok, Sopkatul. Aku nggak udah jarang lihat. Sob Katol masih ada sama si RK tuh kemarin. Kemarin tuh yang dia bahas tuh orang Islam silakan hapus, tolong hapus Al-Fatihah itu doa orang Kristen. Kuclu. Itu yang dia bawa si RK sama si Sopi Katul. Ada Sopi Pak Katul Ustadz. yang dia bawa itu Rasulullah menikah dengan menantu. Tolol bener Oten. Nggak Bang apa. Nandar. Yuk. Bang Nandar gini nih, aku kan udah kalahin Donditan dalam debat. martabak telur. Aku Udah kalahin Donditan di mana, Bang? udah berapa bulan lalu dia kalah. Dia nggak dia tapi nggak Datanya kau. mana? Sedot. tanya aja dia. Mana sedot? Tanya aja dia. Sedot. Tanya dia. Kami ini, Ya kita debatnya Dot. di Dengar Dot, ya semua yang tampil dalam dunia virtual itu kami tabel dong. Kamu kan tidak kenal saya, ya kan? Kami tabel. Katanya kami dia pantau tadi semua. udah ngalahin Donditan. Kata dia udah ngalahin Donditan. Nah, mana datanya? Oh iya percaya saya percaya sama nggak dia. ada di email. Kita debat lewat Iya. email. Kalau Jadi sama panjang-panjang pokoknya, gitu. Mbak Mob, makasih Mbak Bob jazakallah. Kalau sama penipu saya percaya aja udah. Saya Ya, udah. Ya ayo Nggak usah tanya aja, perpanjang, udah percaya. telepon aja Donditan. Kalau nggak percaya, Ngapain telepon Donditan? Wih, Orang ya kan untuk Telepon Dondit. mengkonfirmasi. kau ini. sekelas pendeta besarmu aja nggak ada yang pernah menang. Ini kok bisa ngalahin Donditan? Sama Lah, aja kenapa dulu dia nggak sama balas? saya aja dulu. Sama saya dulu kau, baru kau mau menang-menang, klaim-klaim menang. Tapi Oten memang suka Iya, apa begitu, tuh, Bang? suka klaim-klaim kalau Oten ini. Entahlah mereka ini ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau nggak ngebalas WA, kalau nggak ngebalas DM, kalau nggak ngebalas email, itu kalah tandanya ya. Ya memang dia udah nggak punya jawaban lain. Udah KO. Gini, itu si Paus Franciscus yang di Italia itu, gua email sampai detik ini nggak pernah dijawab. 1000 email tuh, berarti kalah debat sama gua tuh. Ada emailnya, Kang. Aku bagi dong emailnya Paus. Ada nanti saya share ada. Mau tak ajak TikTokan dah. Debat TikTok gitu kan. Oh iya lu Debat TikTok gitu kan.